Tadanugrahaya paramam guhyam adhyatma sangitam. Bhagavad Gita bab 4 sloka 1. Sri Bhagavan uvaca. Imam vivasvate yogam proktavanaham avyayam vivasvan manave praha manurikshva kavi bravit imam vivasvate yogam proktavan aham avyayam vivasvan manave praha manurikshva kavi bravit. Sri Bhagavan Krishna bersabda, ilmu pengetahuan yoga yang kekal ini dahulu kala aku sudah mengajarkannya kepada Vivasvan, Dewa Matahari. Lalu Dewa Matahari mengajarkannya kepada Manu, dan Manu mengajarkannya kepada Ikshwaku. Mana yang lainnya? You late? What happened? You late? You came late? Sri Bhagavan vaca imam vivasvati yogam proktavan aham avyayam vivasvan maname praha manurikshva kavi bravit. Di pengetahuan yoga sebagaimana disampaikan di dalam Bhagavad Gita ini adalah pengetahuan yoga yang langgeng, yang kekal abadi, yang sanatana. Kalau ngambil foto ya, ambil video gitu, pegang kedua tangan pakai. Jadi dia seimbang. Jadi imam vivasvati yogam proktavan aham avyayam vivasvan maname praha manurikshva kavi bravit. Imam yogam, imam avyayam yogam, imam yogam. Pengetahuan yoga yang avyayam. Avyayam artinya yang tidak pernah lenyap, tidak pernah binasa, yang langgeng, kekal, abadi. Aham vivasvati proktavan, aku dahulu kala menyampaikannya kepada Dewa Matahari Vivasvan. Dahulu kala. Nah, di sini Sri Krishna menyabdakan dahulu kala aku menyampaikannya kepada Dewa Matahari. Pengetahuan yang yogam, yang avyayam ini. Sri Krishna kan beliaunya hadirnya di dunia ini sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi matahari itu kan sudah
Sejak ciptaan ini ada. Ini kan ada pertanyaan nanti. Ini kan Krishna kan baru 5.000 tahun. Dan pertanyaan itu ditanyakan oleh Arjuna juga di sini. Aparam bhavatu janma, param janma vivasvata. Aparam bhavatu janma, Anda lahir sekarang. Wahai Sri Krishna, Anda hadir sekarang ini. Tapi Dewa Matahari kan param janma vivasvata. Dewa Matahari itu kan sudah dahulu kala adanya. Katham, bagaimana ini? Tadwijaniam tu madhav proktavaniti. Katham tadwijaniam, gimana hal ini saya mampu wijaniam memahaminya? Bagaimana saya katham tadwijaniam? Bagaimana hamba mampu memahami hal ini? Anda hadir hari ini. Anda mengatakan kemarin dikasih tahu ajaran yogam ini kepada Dewa Matahari zaman dahulu kala. Seperti misalnya Pak Dewa mengatakan itu kepada kakek saya itu, saya sudah ajarkan cara bikin tahu pejeng. Kan semua orang mentertawakan. Nah, ini membuat Arjuna bingung. Lalu Arjuna bertanya, Arjuna waca, aparam bhavatu janma param janma vivasvata katham etadwijaniam tuam adau proktavan iti. Tuam adau pada zaman dahulu, pada awalnya Anda menyampaikannya kepada Dewa Matahari. How it's possible? Gimana itu mungkin terjadi? Bahwa Krishna ada sekarang, tapi Krishna mengatakan zaman dahulu aku sudah mengajarkan yoga yang avyayam ini kepada Dewa Matahari. Lalu Krishna melanjutkan mengatakan Vivaswan manawe praha. Dewa Matahari mengajarkannya kepada Manu, Manur, Ikshakoi, Brawit. Lalu Manu mengajarkannya kepada Ikswaku. Ikswaku disebutkan sebagai raja pertama di muka bumi ini. Jadi itu zaman bahari zaman dahulu kala. Nah, tidak mungkin itu kan? Tapi Krishna melanjutkan evam para praptam imam rajar saya itu seperti inilah ajaran yoga yang avyayam yoga yang langgeng itu turun temurun disampaikan secara parampara turun temurun sekali mahata, akan tetapi berdasarkan perkembangan waktu disebabkan oleh kalena, perkembangan kala, perkembangan waktu, maka yoga nastaha parantapa. Wahai Arjuna, yoga yang langgeng abadi itu pelan-pelan terkikis menjadi lenyap. Lenyap dari sini. Dari masyarakat manusia. Lalu tapi ajaran itu kan tidak hilang. Tidak hilang. Nah, itu yang terus saivayam maya dedesa, itu pengetahuan yang yoga avyayam, yang yoga langgeng itu. Ada sekarang ini maya, aku menyampaikannya kepadamu. Saivayam maya dedesa yoga nasta parantapa. Bhaktu shime sakha ceti rahasyam hetatu uttamam. Aku menyampaikan sekarang ini kepadamu ajaran yang dahulu kala aku ajarkan kepada Dewa Matahari. Lalu Dewa Matahari menurunkannya kepada Manu, Ikswaku kepada saya terusnya lama-lama sekali nih mahata.
Sekali karena perkembangan waktu pelan-pelan menjadi turun. Bagaikan kita berteriak di sini, suara kita keras. Tapi di seberang sana mendengarnya pelan-pelan, dari sini masih keras, di sana masih keras. Tapi seberang sana sudah tidak bisa mendengar lagi. Seperti itulah karena waktu. Maka yoga yang langgeng ini pelan-pelan menjadi lenyap di masyarakat manusia. Sepengetahuan yoga yang langgeng itu ada hari ini. Aku proktawan. Aku sampaikan kepadamu wahai yang dahulu proktawan yang aku sampaikan kepada materi, pengetahuan yang yoga yang langgeng itu ada sekarang ini aku sampaikan kepadamu yang puratana, yoga yang puratana, yoga yang sangat bahari. Sehingga tidak bisa kita sebutkan waktunya lagi ya. Zaman yang sudah tidak ada bahasa lagi untuk menyebutkannya. Zaman yang puratana, zaman dahulu. Aku sampaikan sekarang kepadamu karena, nah ini yang perlu kita catat, karena waktu sime sakaceti rahasyam yetat uttamam. Rahasyam yetat uttamam, ajaran yang maha rahasia, yang maha guhya, yang maha utama, ajaran yang maha mulia ini, yang puratana itu, yang maha langgeng itu, yang zaman bahari itu, sekarang aku ajarkan kepadamu karena bhakta sime, engkau adalah bhaktaku. Bhakta artinya yang cinta mati. Cinta mati kepada Tuhan, mempersembahkan segala hidupnya, segala nafasnya, segala karena milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Bagi seorang bhakta adalah segalanya milik Tuhan. Hidup ini milik Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan dengan cinta mati. Nah itu namanya bhakta. Bhakta bukan yang terus melayani, mijit Anda, bikinkan masak. Nanti begitu Anda ada kurangnya, uangnya berkurang, ditinggal Anda. Jadi cintanya tidak cinta karena batasan. Entah batasan keinginan, entah batasan apapun. Tapi cinta itu sudah cinta titik. Itu yang dimaksudkan di sini bhakta sime, karena engkau bhaktaku yang seperti itu. Maka aku sampaikan ajaran yang maha mulia, yang maha utama ini, yang maha rahasia ini aku sampaikan kepadamu, dan sakha, dan engkau adalah sakha, teman, kawan bagiku. Karena Arjuna sudah seperti kawan dengan Krishna dan sekaligus bhaktanya, yang udah cinta mati dengan Krishna. Maka Arjuna dipilih oleh Krishna untuk menyampaikan ajaran yoga yang langgeng ini. Jadi Bhagavad Gita ini adalah ajaran, isinya adalah ajaran yoga yang langgeng itu, yang zaman dahulu disampaikan oleh Sri Krishna, oleh Yang Maha Kuasa kepada Dewa Matahari. Ajaran yang sama itu, kemasannya sekarang berbeda. Seperti dulu kita minum air di pancuran, sekarang kita minum air yang sama, air pancuran itu di kemasan botol. Kemasannya aja beda. Kemasan yang sekarang adalah dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh orang-orang yang sudah tidak tajam seperti zaman dahulu pemahamannya. Kepala kita, hidup kita ini sudah dipenuhi oleh segala jenis kekurangan. Entah kekurangan karena kesalahan-kesalahan sebagai human, sebagai manusia, sebagai insan, atau dosa-dosa, atau kotoran, ketidaksucian. Jadi kita ini sudah sangat terbatas, jangan di bawah. Sangat terbatas. Jangan naruh
Bhagavad Gita di atas lantai. Jadi kita ini sudah jauh sekali dari peradaban yang maha agung, peradaban Weda itu. Nah, bahasa yang disampaikan sekarang itu adalah bahasa yang mampu dipahami oleh kita-kita ini. Ajaran yang sama yang mulia itu. Hanya kemasannya beda. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah kita minum air itu atau tidak. Dibawakan dalam kemasan. Sekarang kita minum atau tidak. Masalahnya hanya di minum itu. Masalahnya adalah kita membaca Bhagavad Gita itu setiap hari atau tidak. Masalahnya kita menghormati Bhagavad Gita itu dengan penuh bakti atau tidak. Karena sabda Tuhan, karena ajaran-ajaran yang maha utama itu sama dengan Tuhan sendiri. Hormat kita seperti itu mestinya. Karena apa? Karena ini ajaran maha mulia. Makanya saya mengatakan jangan sembarang naruhnya di lantai. Bahkan kita tidak campur dengan majalah atau buku-buku yang lain. Tersendiri tempatnya. Ada rasa hormat kita. Jadi kita minum Bhagavad Gita itu tidak atau tidak? Karena disebutkan dia yang meminum air suci Bhagavad Gita, dia bisa mencapai. Ya, keraguan Arjuna itu begitu. Param bhava janma vivasvata. Anak lahir sekarang, anak ada di dunia ini sekarang ini, tetapi Dewa Matahari adanya pada zaman dahulu kala bersamaan dengan ciptaan. Arjuna meragukan ini sebagaimana Anda meragukan sebagai anak, mana Anda meragukan sebagaimana Anda meragukan, sebagaimana Anda juga meragukan, sebagaimana saya meragukan. How it's possible? Bagaimana itu mungkin? Yang ada sekarang mengatakan saya mengajarkan kakek dari kakek dari kakek dari kakek saya ilmu membuat tahu pejeng. Kan tak masuk akal ya? Mana tahu pejeng itu tidak pernah datang. Nah, lalu Krishna memberikan jawaban bahuni me vyatitani janmani tavacarjuna tanyaham ved sarvani natvam vitha parantapa bahuni me vyatitani. Aku sudah datang ke dunia ini berulang kali. Janmani Dewacarjuna, dan kamu juga sudah lahir berulang kali, muncul di dunia ini berulang kali, wahai Arjuna. Bahuni meyadita janmani Dewacarjuna. Wahai Arjuna, kamu juga lahirnya sudah berulang kali. Tani kelahiran kedatangan ke dunia ini yang berulang kali ini aku tahu. Natwam wetha parantapa, tapi parantapa Arjuna natwam wetha, kamu tidak tahu. Kamu tidak mampu melihat bahwa kamu sudah hadir ke dunia ini berulang kali. Tapi aku tahu. Nah, pada kelahiranku, pada kemunculanku ke dunia ini yang zaman dahulu itu, waktu itulah aku sampaikan kepada Dewa Matahari. Jadi sesuai dengan pernyataan Bhagavad Gita sendiri yang mengatakan bahwa setiap ada kekacauan, setiap ada adharma yang memuncak begitu keras, maka Tuhan akan hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan dharma, untuk menyelamatkan kemuliaan kebaikan, untuk menyelamatkan dunia. Makanya kehadiran dari Yang Maha Kuasa itu selalu ada. Dan kehadirannya dalam berbagai bentuk. Ada yang beliau langsung hadir, ada yang utusan, ada yang utusan dari utusannya, ada utusan dari utusan,
Ada yang hanya insan biasa yang dikirim, tapi orang suci aja yang dikirim untuk melakukan sesuatu yang barangkali di bagian tertentu. Tapi kalau yang berat-berat, beliau sendiri yang hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan dharma, untuk membuat dunia ini tenang kembali. Jadi itu jawaban dari Krishna yang mengatakan bahwa Arjuna meragukan kan? Itu jawaban dari Krishna yang mengatakan bahwa kemunculan Krishna dan juga Arjuna itu sudah bahu nime yatita, sudah berulang kali. Tidak hanya sekarang ini. Hanya saja Arjuna tidak ingat. Makanya Arjuna meragukan pernyataan Krishna itu yang mengatakan, aku menyampaikan dahulu ajaran yoga langgeng ini kepada Dewa Matahari. So, you sleep well? Good. Radhe. Sambil apa? Sambil minum kopi, baca Bhagavad Gita, minum kopi, atau baca Bhagavad Gita sambil naikkan kaki. Jadi ada tata cara juga membaca Bhagavad Gita. Jadi tinggal kita hanya minum air suci Bhagavad Gita, maka kita mendapatkannya. Karena apa? Karena yang menyabdakan ini adalah Krishna, yang awatara, yang awatari. Krishna yang tidak seperti kita. Krishna yang isinya penuh. Krishna yang kalau hanya sedikit aja bicara itu sudah bisa menghabisi dunia. Sedikit aja ajaran Krishna kita dengungkan, lingkungan kita bisa menjadi berubah. Indah, suci, damai. Nah, itulah Bhagavad Gita, ajaran yang maha mulia itu. Sekarang kita mau tidak mau minumnya? Gita Gangodakam Pitva Punarjanma Navidyate. Kalau saja orang mau minum air Bhagavad Gita sekali saja dalam hidupnya ini, maka punarjanma navidyate, tidak akan terlahirkan lagi dalam alam kesengsaraan, akan mencapai kemuliaan, pembebasan. Begitu kekuatan dari yoga maha utama ini. Makanya yoga maha utama ini disebutkan Raja Gohyam, Raja Widya, raja dari segala ilmu pengetahuan, dan raja dari segala rahasia. Ajaran rahasia tetapi dibuka kepada publik. Hanya publik itu ada kunci. Sudah di tangannya, sudah di tangan setiap orang Bhagavad Gita itu, tapi ada kunci untuk membukanya. Siapa yang punya kunci membukanya, dia yang dapat rahasia yang ada di tangan dia itu. Rahasia biasanya kita sembunyikan kan, jaga ketat. Tapi ini rahasia dibagikan, hanya perlu kunci untuk buka supaya bisa melihat rahasia itu. Rahayu.